Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, Prodi Kesma semester 4 di Universitas Opa Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh, sehingga mempengaruhi jumlah produksi sel darah merah. Anemia juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi. Gejala anemia pada remaja. Secara umum, sebagian orang tidak memperlihatkan gejala atau tanda. Namun demikian, terdapat beberapa gejala anemia yang dapat dialami oleh remaja seperti berikut. Di antaranya, yang pertama yaitu terlihat sangat lelah, yang kedua mengalami perubahan suasana hati, yang ketiga kulit yang terlihat lebih pucat, yang keempat sering mengalami pusing, yang kelima mengalami jaundice atau kulit dan mata menjadi kuning. Yang keenam, detak jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Yang ketujuh, mengalami sesak napas, sindrom kaki gelisah hingga kaki dan tangan bengkak apabila mengalami anemia berat. Dengan mengetahui beberapa gejala anemia pada remaja di atas, diharapkan para orang tua bisa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan dengan memenuhi asupan gizi dan nutrisi pada anak setiap harinya. Selain itu, juga diharapkan anak bisa mengkonsumsi tablet tambah darah secara berkala. Tetap diterapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala anemia, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari petugas kesehatan. Adapun penyebab anemia terbagi menjadi 3 grup besar, yaitu akibat kehilangan banyak darah, akibat berkurangnya atau kecacatan hasil produksi sel darah merah, dan akibat hancurnya sel darah merah. 3 penyebab utama terjadinya anemia. Yang pertama yaitu anemia akibat kehilangan banyak darah. Kehilangan banyak darah dapat disebabkan oleh pendarahan dalam jangka waktu yang lama. Pendarahan dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti penyakit kanker, penggunaan obat-obatan, menstruasi yang berat, trauma seperti kecelakaan dan setelah menjalani operasi. Yang kedua, anemia akibat berkurangnya atau kecacatan hasil produksi sel darah merah. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya konsumsi mineral dan vitamin B12 atau folat sehari-hari. Yang ketiga yaitu anemia akibat hancurnya sel darah merah. Pada kasus ini, sel darah merah cenderung rapuh dan tidak bisa bertahan lama ketika harus mengaliri tubuh. Hal ini disebabkan karena sistem imun yang kurang baik, adanya racun dalam tubuh, dan penyakit lainnya. Gejala kurang darah. Ketika seseorang kekurangan darah atau bisa disebut juga anemia, berikut gejala yang muncul yaitu adanya rasa pusing, kepala terasa ringan sehingga rasa ingin pingsan. Yang kedua, ketidakteraturan detak jantung, bisa menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Yang ketiga, kepala terasa sakit. Yang keempat, adanya rasa sakit pada bagian tulang, dada, perut, dan persendian. Yang kelima, tarikan napas yang lebih pendek. Yang keenam, warna kulit menjadi pucat atau kuning. Yang ketujuh, tangan dan kaki terasa dingin. Yang kedelapan, mudah lelah dan lemah. Tanda-tanda di atas menjadi gejala umum yang dialami oleh penderita penyakit kurang darah atau anemia. Meskipun penyakit kurang darah ini cukup umum, tetapi jangan disepelekan dan tetap perlu penanganan yang tepat. Cara mengatasi penyakit anemia. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi penyakit anemia itu? Ada beberapa cara untuk mengatasi atau mengobati penyakit anemia, yaitu yang pertama, anemia aplastik. Untuk mengatasinya,
Seseorang perlu mendapatkan obatan khusus, transfusi darah, hingga transplantasi sumsum tulang. Yang kedua, anemia akibat kehilangan banyak darah. Untuk mengatasinya, pendarahan perlu dihentikan dan meminum suplemen penambah zat besi atau mengubah pola diet. Yang ketiga yaitu anemia hemolitik. Untuk mengatasinya, seseorang perlu mendapatkan obat-obatan tertentu guna menambah sistem imun tubuh dan akan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Yang keempat, anemia sel sabit. Untuk mengatasinya, menggunakan beberapa suplemen khusus, antibiotik atau terapi oksigen, obat-obatan, dan akan membantu mengurangi dan membentuk sel sabit menjadi lebih baik dan tidak rapuh. Yang kelima, thalassemia. Biasanya tidak memerlukan pengobatan tertentu, tapi jika diperlukan maka pengobatan tersebut adalah bentuk transfusi darah, operasi atau transplantasi tulang sumsum.